mendengarkan pembicaraan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman agama kepada kita, maka kita akan mudah amalkan. Maka dengan mendengar, memasukkan ke dalam hati, mengesankan ke dalam hati, mudah-mudahan kita bisa amalkan. Kita bisa amalkan, kita bisa sampaikan kepada ahli keluarga kita, tetangga kita, bahkan Allah Subhanahu wa taala bisa antar kita ke dunia, keliling dunia, mendakwakan agama ini ke seluruh alam. Maka ibu kalau sudah siap, diberi tanda, berikan tanda tangan atau pukulan, insyaallah. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min syarri a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bil ihsanin illa yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa bil akhirah wa lakum fiha ma tastahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurur rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia, kesehatan, kekuatan serta kelapangan. Dan tak lupa pula salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah memikirkan agama beliau, mengamalkan agama beliau, dan menyebarkan agama beliau ke seluruh alam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara yang paling penting di dunia ini, bahkan sampai di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, adalah perkara agama. Karena agamalah Allah Subhanahu wa taala ciptakan daratan dan lautan. Karena agamalah Allah Subhanahu wa taala ciptakan alam semesta ini. Karena agamalah Allah Subhanahu wa taala ciptakan daripada gunung-gunung, diciptakannya langit tanpa tiang, bumi tanpa penyangga, diciptakannya silih bergantinya siang dan malam, semuanya karena perkara agama. Allah Subhanahu wa taala ciptakan surga dan neraka, itu pun karena perkara agama. Allah Subhanahu wa taala utus, didatangkan 124.000 nabi, 313 rasul, itu pun karena perkara agama. Bahkan kurang lebih 124.000 sahabat Nabi SAW, semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala korbankan karena perkara agama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bumi ini, dunia ini masih tegak. Hewan masih dapat menikmati air, masih dapat menikmati dedaunan. Manusia masih mendapatkan rezeki dari Allah, masih dialirkan darahnya, didetakkan jantungnya. Ini semua karena perkara agama. Sekiranya hadirnya mulia,
Tidak ada lagi orang yang menyebut Allah, Allah, Allah di dunia ini. Maka seketika itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hancurkan daripada dunia ini. Inilah pelajaran yang besar yang dapat kita ambil dari setiap pembicaraan-pembicaraan agama, setiap wacana-wacana agama, setiap berita-berita agama yang senantiasa diingatkan oleh saudara-saudara kita, yang senantiasa disampaikan oleh saudara-saudara kita, dan senantiasa saudara kita ini mengajak kita agar senantiasa tidak melupakan Allah, tidak melupakan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa mengajak kita untuk kembali mengingat Allah, mau taat kepada Allah, sujud kepada Allah. Semuanya hadirin yang mulia, apa-apa yang kita amalkan dalam perkara agama, sekalipun seluruh manusia ini tidak mau taat kepada Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap maha tinggi, maha agung, lagi maha mulia. Dan sekiranya seluruh manusia ini seluruhnya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini jatuh derajatnya. Allah tetap maha agung, maha mulia, maha tinggi. Sebelum kita ada, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ada. Setelah kita ada, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap ada. Bahkan setelah kita tidak ada lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tetap ada. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha ada, Al-Khaliqul kulli syai', yang menciptakan segala sesuatu, Al-Malikul kulli syai', yang merajai segala sesuatu, Ar-Raziqu kulli syai', yang memberikan rizki terhadap segala sesuatu. Setiap detik, setiap menit, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Basir, yang maha melihat, As-Sami, yang maha mendengar, Al-Alim, yang maha mengetahui. Qada ahatta, sesungguhnya ilmu Allah seluas langit dan bumi. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pentingnya perkara agama ini hadirin yang mulia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala hantar 124.000 nabi, 313 rasul, dan semuanya bermujahadah untuk menyampaikan ini agama. Bagaimana mujahadahnya baginda Rasulullah SAW, dari gang ke gang, dari lorong ke lorong, dari pintu ke pintu, untuk menyampaikan qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, maka kamu akan jaya dunia dan akhirat. Disampaikan hadirin mulia, sehingga dikatakan sekiranya telapak baginda kaki Rasulullah SAW diberi tinta berwarna merah, maka seluruh kota Hijaz akan berwarna merah. Karena tidak ada satu gang, tidak ada satu lorong, tidak ada satu pintu yang tidak didatangi oleh Nabi SAW untuk disampaikan agama. Dan hari ini hadirin yang mulia, baginda Rasulullah SAW sudah tidak lagi bersama kita. Baginda Rasulullah SAW sudah tidak lagi hidup di zaman kita, telah terlampau jauh daripada kehidupan kita hadirin mulia. Tetapi agama ini harus tetap senantiasa hidup, tetap diamalkan, tetap disampaikan terus menerus sampai yaumil kiamat. Hadirin rahmati Allah Subhanahu, dahulu apabila nabinya telah wafat, maka umatnya akan kembali rusak. Umatnya akan melanggar perintah Allah, mendekati larangan Allah. Setelah diutus lagi nabi, maka umatnya akan menjadi baik. Tetapi setelah nabinya wafat, maka umat ini akan kembali rusak, akan kembali maksiat, akan kembali syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah asbab daripada keyakinan yang keliru, keyakinan yang syirik. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan musibah-musibah. Dahulu ada yang namanya kaum Madian, yang mana penduduknya seluruhnya yakin dengan yakin yang sebenar-benarnya bahwasanya kita akan sukses, akan bahagia kalau ekonomi kita ini baik. Ternyata hadirin rahmati Allah Subhanahu, keyakinannya keliru. Didatangkan seorang nabi, diseru untuk taat kepada Allah, sujud kepada Allah. Kaum Madian enggan. Hari-hari hanya urus jual beli, urus dagang, urus jualan. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan bala. Kemudian ada satu kaum diceritakan dalam Al-Quran, namanya kaum Sabah, di mana seluruh penduduknya, seluruh kaumnya yakin bahwasanya kita akan sukses, bahagia manakala pertanian kita, perkebunan kita ini baik. Maka siang malam mereka usaha bagaimana pertanian mereka ini baik. Hadirin rahmati Allah Subhanahu, siang malam usaha
Karena yakin yang keliru ini siang malam mereka buat usaha dan meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka diutuslah seorang penyeru, seorang nabi untuk datang menyeru kaum Sabah untuk kembali taat kepada Allah, kembali yakin kepada Allah. Mereka pun enggan, sehingga Allah Subhanahu wa taala datangkan bala. Dahulu ada yang namanya kaum Samud, diceritakan di dalam Al-Quran, yang punya keyakinan bahwasanya kalau teknologinya bagus, maka kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan hidup akan mereka dapatkan. Sehingga waktunya, dirinya, usahanya, semua dihabiskan untuk meningkatkan daripada teknologi. Semua berbondong-bondong, usaha bagaimana meningkatkan teknologi supaya bagus. Ternyata hadirin yang mulia, teknologinya sudah bagus, tetapi manusianya tidak yakin, tidak iman kepada Allah, tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika didatangkan seorang nabi untuk mengingatkan, maka mereka dustakan, sehingga Allah Subhanahu wa taala datangkan bala. Dulu ada yang namanya Raja Fir'aun yang yakinnya pada kekuasaan. Ada yang namanya menterinya Haman, yakinnya kepada jabatan. Ada yang namanya Namrud, yakinnya kepada kerajaan, kekuasaan. Kalau saya punya kekuasaan, saya akan sukses, bahagia. Kalau saya punya pangkat, saya akan sukses, bahagia. Ada yang namanya Qarun laknatullah alaihi. Kalau saya punya harta banyak, saya akan sukses, bahagia. Ternyata orang-orang ini, hadirin mulia, siang malam mereka usaha, datangkan harta, tinggikan jabatannya, usaha untuk melebarkan, meluaskan daripada kekuasaannya tanpa mengingat Allah, meninggalkan perintah Allah, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala hancurkan seluruhnya. Bagaimana kisah Qarun ditenggelamkan ke dalam bumi, bahkan ditenggelamkan tidak hanya Qarunnya, tetapi harta-hartanya pun ditenggelamkan sekaligus. Bagaimana Fir'aun ditenggelamkan di Lautan Merah, dikatakan bahwasanya ditenggelamkan di lautan tolak, dikubur di tanah juga tolak. Sekarang jasad Fir'aun ada di museum, dimuseumkan di Mesir sebagai pelajaran untuk umat akhir zaman. Janganlah kamu tertipu dengan kehidupan dunia yang hanya sebentar ini, yang hanya sedikit ini. Usaha kamu di dunia ini hanya sebentar saja. Bagaimana usaha menyempurnakan iman dan amal, itulah perintah Allah Subhanahu wa taala buat bekal kita nanti kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, silahkan didustakan. Di dalam Al-Quran ada 6.666 ayat, terdiri dari 114 surat. Silahkan didustakan, tetapi pastikan ada satu ayat yang mana satu presiden, satu gubernur, seorang pintar sekalipun tidak akan mampu mendustakan satu ayat tersebut. Apa itu ayatnya? Kullun nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang seperti kaum Sabah, kaum Samud, kaum Madian yang yakinnya keliru, di mana mereka? Allah binasakan mereka. Padahal umur mereka habiskan untuk meningkatkan pertanian mereka, perkebunan mereka, teknologi mereka, ekonomi mereka. Orang-orang seperti Fir'aun, Haman, Namrud, di mana mereka? Padahal mereka siang malam usaha bagaimana meninggikan jabatan mereka. Mereka usaha bagaimana mengumpulkan harta, bagaimana melebarkan kekuasaannya. Sekarang di mana mereka? Peninggalan-peninggalan mereka masih ada, tetapi manusia-manusianya telah berangkat ke akhirat. Dan di sana siksa Allah Subhanahu wa taala sedang menanti di nerakanya Allah selama-lamanya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita ini sangat singkat, artinya. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Sehingga ulama sampaikan, dunia ini diciptakan untuk manusia, tetapi manusia diciptakan untuk akhirat. Manusia diciptakan bukan untuk dunia, tetapi manusia diciptakan untuk akhirat, yakni di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di dalam Al-Qur'an bahwasanya satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Nabi SAW bersabda, rata-rata umur umatku 60-70 tahun. Apabila kita kali bagi tambah kurang, satu hari 24 jam, 24 jam waktu akhirat, 1000 tahun dunia. Maka kalau umur kita ini 60-70 tahun, berarti hanya 1,5 jam saja dilihat dari waktu akhirat.
Penduduk langit melihat kita ini hidup di dunia ini 67 tahun hanya 1,5 jam saja. Teramat singkat hari. 1,5 jam ini yang kita usaha pontang-panting untuk kumpul-kumpul dunia, fikir dunia. Bahkan suami istri pun kerja untuk dapatkan harta karena menganggap bahwa kalau datang harta maka akan datang kebahagiaan, akan datang kesuksesan. Ketahuilah hadirin rahmati Allah Subhanahu, harta ini makhluk hadirin. Harta ini makhluk. Mulai dari awal penciptaan dunia ini Allah Subhanahu wa tidak pernah pandang dunia ini. Bahkan sampai dikiamatkan juga Allah Subhanahu wa tak pernah pandang. Sehingga diceritakan dalam satu hadis, dunia ini bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Allah, mengapa mulai dari awal penciptaan sampai dengan saya ini mau dikiamatkan, Engkau tidak pernah pandang aku? Jangankan memandang, melirik saja tidak hadir." Maka apa jawab Allah Subhanahu wa taala? "Diamlah kamu yang bukan apa-apa." Bahkan dalam satu hadis dikatakan sesungguhnya dunia ini, nilai daripada dunia ini tidak lebih mahal daripada selembar sayap nyamuk. Sekiranya kalau nilai dunia ini sama dengan satu lembar sayap nyamuk, maka orang-orang kafir tidak akan diberikan setetes air oleh Allah Subhanahu untuk diminum. Tidak ada nilainya hadirin mulia. Tetapi barang yang tidak ada nilai ini yang siang malam kita kerja pontang-panting, pikirkan, sehingga kita melupakan perintah Allah Subhanahu, melupakan menyembah Allah, melupakan sujud kepada Allah, berzikir kepada Allah. Kita lupa beribadah kepada Allah. Padahal hakikatnya manusia ada di dunia ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku saja, menghamba kepadaku saja. Jadi hadirin rahmati Allah semua, hidup kita 1,5 jam ini kita usaha bagaimana memperbagus penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya semata-mata menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang hari ini meninggalkan Allah, tidak mempedulikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak mengingati Allah Subhanahu wa taala, sibuk saja mengingati dunia, kumpul-kumpul dunia, baik itu suami ataupun istri. Istri dorong suaminya untuk bagaimana bekerja siang malam pontang-panting keras untuk kumpul harta supaya merubah daripada kehidupan ekonominya. Ternyata hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala telah didapati di kota-kota besar, baik itu Jawa, Makassar, Balikpapan, Kalimantan ataupun Sulawesi, telah didapati orang-orang kaya. Orang-orang kaya yang punya bungalow, punya villa, punya mobil yang mewah, didapati hatinya miskin. Hatinya miskin. Hartanya banyak tapi hatinya miskin. Hatinya tidak tenang, tidur pun susah. Tidur pun susah. Sehingga benar kata Nabi SAW, ala bizikrillahi tatmainul qulub. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun tekankan dalam Al-Qur'an, ala bizikrillahi tatmainul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat aku baru hati kamu tenang. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, perbaharui daripada zikir-zikir kita. Bagaimana zikir kita ini bisa mendatangkan ketenangan dalam hati kita. Ulama menyampaikan, masyayikh kita menyampaikan, maksud daripada hati kita menjadi tenang ini, iman kita lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin kita lurus kepada Allah Subhanahu. Ini maksudnya hati kita tenang. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum datang ajal dalam kehidupan kita hadirin mulia, sebelum datangnya ajal, maka segera cepat-cepat perbaiki daripada keadaan kita. Karena apa hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, dikatakan dalam satu hadis bahwasannya malaikat maut ini datang untuk menengok kita ini 70 kali sehari semalam. Ternyata ketika dihitung satu hari 24 jam, 24 jam kalau dibagi 70, ternyata setiap kurang lebih 20 menit Israel datang melihat keadaan kita. Israel datang melihat keadaan kita. Apabila kita hari-hari di kebun, hari-harinya sibuk dengan urusan-urusan dunia, maka bayangkan saja apabila Israel datang pas bertepatan dengan ajal kita, maka kita akan berangkat dalam keadaan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah diceritakan dalam satu kisah dunia, bagaimana seekor semut di zaman Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Ketika Nabiullah Sulaiman alaihissalam dan bala tentaranya baik dari kalangan jin dan manusia hendak melewati satu padang, maka di mana padang itu adalah tempat sarangnya daripada semut-semut, maka berseru seekor semut kepada semut-semut yang lain, wahai saudara-saudaraku, kembalilah ke dalam lubang-lubang kalian. Sebentar lagi
Nabiullah Sulaiman alaihissalam dan bala tentaranya akan melintas di atas padang ini. Maka segeralah kembali. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, seruan daripada Nabiullah Sulaiman alaihissalam ini didengar. Seruan daripada seekor semut ini didengar oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Maka Nabiullah Sulaiman alaihissalam berkata, "Wahai semut, tidak usah takut, tidak usah ragu. Aku dan tentaraku tidak akan menginjak saudara-saudaramu." Maka apa jawab seekor semut ini? "Wahai Nabiullah Sulaiman alaihissalam, saya ini takut, saya ini risau kalau saudaraku ini melihat daripada kegagahan. Mereka terpesona dengan kegagahan daripada bala tentaramu. Dalam keadaan terpesona, mereka lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu datang azal, maka mereka akan mati dalam keadaan tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala." Ada yang rahmati Allah Subhanahu, ternyata risau daripada seekor semut tentang perkara agama, memikirkan saudara-saudaranya, bagaimana senantiasa mengingati Allah ini. Allah Subhanahu wa taala abadikan seekor semut ini menjadi nama surat di dalam Al-Qur'an, Quran surat An-Naml. Dan ulama menyampaikan apa-apa yang nempel dengan perkara agama pasti dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perkara pasti hadir mulia. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana satu keluarga hadir mulia, bukan nabi, bukan rasul, bukan keturunan nabi, bukan keturunan rasul, tetapi mereka satu keluarga senantiasa beribadah kepada Allah, mengamalkan agama, menghidupkan agama dalam rumah tangga mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala abadikan nama mereka, dijadikan nama surat di dalam Al-Qur'an. Quran surat Ali Imran. Keluarga Ali Imran dijadikan nama surat di dalam Al-Qur'an. Karena Ali Imran ini bukan nabi, bukan rasul. Mereka orang biasa, tetapi hajat mereka, ingatan mereka senantiasa mengingati Allah, senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmati Allah Subhanahu, para sahabat ini dari kalangan jahiliyah, banyak kemaksiatan, banyak kesyirikan yang mereka buat sebelum datang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa daripada agama. Tetapi ketika mereka mau betul-betul memegang ini agama, maka mereka menjadi orang-orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nama-nama mereka baik dari kalangan sahabat yang laki-laki maupun sahabat yang perempuan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Bahkan hadirin yang mulia, para sahabat radhiyallahu baik dari kalangan laki-laki maupun wanita senantiasa diberi salam oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatul Jibril alaihissalam. Sehingga baginda Rasulullah SAW senantiasa menyampaikan salam Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat. Ini orangnya masih hidup di dunia. Asbab daripada amal agama mereka, hari-hari mereka berusaha bagaimana menyenangkan Allah, bagaimana menyenangkan Allah dengan menyempurnakan agama yang telah diperintahkan kepada mereka. Siang malam mereka usaha sibuk bagaimana menyenangkan Allah Subhanahu dengan amal-amal agama. Hari ini hadirin yang mulia, kita lihat suasana dan keadaan kita. Bagaimana kita tidak risau, kita tidak gelisah. Bagaimana kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tinggalkan kita 1400 tahun yang lalu. Lihatlah keadaan kita, suasana keadaan kita. Bagaimana tetangga-tetangga kita, bagaimana kampung kita, bagaimana masjid kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berikan kita mata untuk melihat? Maka lihatlah bagaimana perkembangan agama hari ini. Anak tinggalkan agama, anak tinggalkan sholat, orang tua pun diam saja. Tetapi manakala anak itu datang hadir di pesta, maka orang tua pun diam saja. Bahkan ada orang tua yang mendorong, mendukung anaknya untuk berpesta. Tetapi jarang sekali orang tua yang mendorong anaknya untuk berangkat ke masjid. Wahai anakku, taatlah kepada Allah. Apabila kamu taat, kamu akan sukses dunia, sukses akhirat. Tidak peduli apakah engkau tidak berpredikat sarjana, tidak berprofesi sebagai seorang tentara atau polisi atau seorang dokter, tetapi manakala engkau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan disukseskan oleh Allah dunia dan akhirat. Akan dijayakan oleh Allah Subhanahu di dunia dan akhirat. Jarang hadirin mulia. Karena jarangnya hadirin yang mulia, maka kita lihat masjid-masjid semuanya kosong. Sehingga orang tua kita, Ustadz Bahudin katakan, hari ini masjid-masjid seperti kuburan. Kita tahu kuburan rame-rame orang gali, tetapi yang masuk cuma satu orang saja. Ketika ditanam masuk ke dalam kuburan cuma satu orang, yang lainnya pergi. Yang gali kubur pergi. Hari ini masjid rame-rame juga orang bangun. Rame-rame orang bangun. Tetapi setelah masjidnya terbangun, indah,
bagus, ternyata yang masuk juga cuma 1-2 orang saja. Yang lain hilang pergi hari mulia. Inilah keadaan kita. Lalu bagaimana dengan kita yang mengaku sebagai umat Rasulullah SAW, sebagai hamba Allah, melihat keadaan ini? Dahulu ketika pembangunan daripada masjid, ibu-ibu malam pun tidak tidur, buat daripada kue, buat daripada nasi, persiapan, undang daripada beberapa kampung untuk pembangunan masjid. Tetapi hari ini masjid dianaktirikan, tidak dipedulikan. Seharusnya masjid ini di setiap kampung ini dimakmurkan dengan amalan-amalan sehingga kampung ini tambah berkah, bertambah lagi kemuliaannya, bertambah lagi barokahnya. Lahir di dalam kampung ini hafiz-hafiz Quran, alim-alim, dai-dai, penolong-penolong daripada agama Allah. Lahir orang-orang tua yang soleh-soleha, yang matinya nanti mampu mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin rahmati Allah subhanahu. Apabila hari ini kita tidak fikir, hadirin mulia, tidak fikir bagaimana masjid bisa makmur, bagaimana setiap rumah di kampung ini hidup amal-amal agama, bagaimana anak-anak di kampung ini menjadi hafiz-hafiz, alim-alimah, dai-daiyah, maka kita akan menjadi orang yang rugi hari ini. Kita akan menjadi orang yang celaka. Jangan tunggu di akhirat, di dunia saja kita sudah menderita hari ini. Kita akan dapati anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya, suami yang tidak setia kepada istrinya, istri yang tidak jujur kepada suaminya. Kita akan dapati tetangga yang senantiasa zalim dengan kita. Kita akan dapati orang-orang yang bukan haknya mengambil daripada hak orang lain diambilnya dengan paksa, dengan tipu muslihat. Kita akan dapati orang-orang akan bukan ikramul muslimin, tetapi ikramul muslihat. Apakah keadaan yang seperti ini yang kita harapkan? Bagaimana hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala? Keadaan ini tidak akan bisa dirubah hadirin. Hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apabila agama ini kita hidupkan di dalam rumah tangga kita, di masjid kita, di kampung kita, maka barokah-barokah dari dalam tanah, barokah-barokah dari langit Allah subhanahu wa ta'ala akan turunkan dan akan keluarkan hadirin. Hari ini hidup kita ini Masya Allah, tambah hari tambah sempit, tambah hari tambah susah hadirin. Dan memang sudah dijanjikan oleh baginda Rasulullah SAW, kehidupan umat akhir zaman ini tidak ada enak-enaknya, karena sedikit lagi dunia ini akan dihancurkan hadirin. Maka hadir rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menyelesaikan masalah ini, baginda Rasulullah SAW mengeluarkan rombongan-rombongan para sahabat radhiyallahu anhum untuk berdakwah ke seluruh alam, untuk menyampaikan perkara ini, yaitu perkara besar yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amma yatasa'alun 'anin naba'il azim, suatu berita yang besar yang datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasannya setelah kehidupan dunia ada kehidupan kebangkitan di alam mahsyar hadirin. Maka persiapan betul-betul kita persiapkan hadirin mulia. Hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini tidak bisa terjadi hadirin yang mulia. Ini bukanlah tugasnya para ulama, tugasnya para ustadz untuk menghidupkan agama di rumah tangga kita, kampung kita, masjid kita. Tetapi tugas ini yang mengaku umat baginda Rasulullah SAW, apakah ia laki-laki atau wanita, harus gotong royong, tolong menolong untuk hidupkan ini agama. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang tidak risau, dahinya tidak mengkerut melihat keadaan-keadaan yang terjadi di kalangan umatku, tidak risau dengan keadaan umat yang semakin jauh dengan agama, tambah hari tambah jauh dengan agama, tambah hari tambah kagum dengan dunia, maka bukanlah termasuk daripada umatku. Maka hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, suami istri harus saling tolong menolong untuk agama. Walaupun keadaan kita kekurangan makanan, walaupun keadaan kita dalam keadaan sakit, walaupun keadaan kita dalam keadaan susah, tetapi agama tidak boleh turun hadirin, bahkan hilang daripada rumah tangga kita, daripada kampung kita. Dan kerjasama ini antara muhajirin dan ansor pun harus kerjasama hadirin. Kami yang datang ini muhajirin, tuan-tuan, ibu-ibu adalah orang-orang ansor. Kalau ada kerjasama antara muhajirin dan ansor, antara pendatang dan orang tempatan, kerjasama untuk menghidupkan agama, maka Allah Ta'ala akan turunkan bercurah-curah hidayah. Bukankah hari ini yang lagi syirik, yang lagi maksiat, yang lagi buat dosa, yang lagi buat salah adalah opung kita, adalah saudara sepupu kita, adalah anak-anak kita, adalah suami kita, adalah istri kita. Lalu kita melihat saja, maka apabila kita melihat saja kemungkaran yang terjadi di depan mata kita, maka sesungguhnya kita pun terlibat dalam kemungkaran tersebut. Nabi SAW bersabda, apabila kamu melihat kemungkaran terjadi di depan matamu, hendaklah engkau cegah dengan tanganmu.
Jika engkau tidak mampu, maka cegah dengan lisanmu. Jika engkau tidak mampu, cukup engkau benci dalam hatimu, maka itulah selemah-lemahnya iman. Sehingga para ulama menyampaikan, ternyata kekuatan iman, peningkatan iman, naik dan turunnya iman ini tergantung dari sejauh mana orang itu membawa dakwah. Kalau dakwahnya ini, ajakan kepada manusia ini untuk taat kepada Allah ini kencang, maka sesungguhnya imannya naik. Kalau dia ini berdiri diam-diam saja, tegur hanya dengan lisan, tidak mampu dengan tangan, maka ini imannya sedang-sedang saja. Kalau orang itu dia cukup benci saja dalam hati, tidak mampu menggerakkan tangannya untuk mencegah, tidak mampu menggerakkan lisannya untuk mencegah, maka inilah selemah-lemahnya iman. Iman paling lemah hadirin mulia. Tetapi kalau dia juga ikut santai-santai, tidak mengkerut dahinya, tidak risau dengan keadaan-keadaan kaum muslimin yang sedang jauh dari Allah, maka sesungguhnya dikala itu tidak ada iman hadirin mulia. Maka apabila kita dalam keadaan seperti itu, datang malaikatul Israel mencabut nyawa kita, maka sungguh kita tidak akan mampu menjawab pertanyaan munkar wa nakir, tidak mampu bertanggung jawab atas ahli keluarga kita, maka kita akan mendapatkan siksa kubur, mendapatkan siksa mahsyar, berdiri di padang mahsyar 50.000 tahun dengan matahari di atas kepala, sehingga ada seseorang yang berenang-renang dengan keringatnya sendiri. Hadirin rahmati Allah subhanahu, kita akan dimizan, amal catatan diberikan dari balik punggungnya, melewati sirat, jatuh berhamburan layaknya tetesan-tetesan air hujan masuk ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah itu yang kita kehendaki hadirin? Hadirin rahmati Allah subhanahu, dunia ini apa hadirin? Jikalau Allah yang menciptakan dunia ini mengatakan dunia ini tidak ada nilainya apa-apa, dunia ini sampah, dunia ini bangkai, hidupnya kita ini hanya untuk menghamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini orang mengatakan hidup saya, masa depan saya, kalau saya, anak saya ini sudah sukses jadi tentara, anak saya sukses jadi dokter, kalau saya sudah punya kursi jabatan politik, kalau saya punya harta, nah ini dikatakan sukses. Suksesnya kita, sukses atau tidaknya kita dilihat oleh Allah dari sisi ketakwaannya, dari sisi ketaatannya kepada Allah subhanahu, bukan dari perkara-perkara tersebut. Bukan karena Firaun punya kerajaan yang besar, Korun punya harta yang banyak, apakah itu bikin mereka sukses? Tidak hadirin. Karena mereka tidak taat, maka Allah hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Dan diceritakan di dalam Al-Quran untuk pelajaran, supaya kita umat akhir zaman, umat yang sangat disayang oleh Allah Ta'ala, tidak tertipu dengan keadaan-keadaan kaum-kaum terdahulu, tidak hancur seperti keadaan kaum-kaum terdahulu, tidak rusak akhirat kita seperti keadaan kaum-kaum terdahulu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhan nasu haqqu fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Wahai seluruh manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia menipu kamu, dan janganlah sekali-kali syaitan yang pandai menipu kamu tentang Allah. Hari ini orang mengatakan rizki dari Allah, tetapi mereka sibuk mencari rizki tinggalkan perintah Allah. Apakah kita ini hendak menipu Allah? Sementara Allah yang maha adil, yang maha kuat, yang maha bijaksana, yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha mendengar apa-apa yang diucapkan oleh lisan kita, apa-apa yang tersirat dalam hati kita, apa-apa yang terfikirkan oleh otak kita, semua diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika memang demikian keadaannya, apakah kita hendak menipu Allah? Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Ar-Rahman, diingatkan bahkan sampai 31 kali di dalam satu surat, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan kamu manakah wahai manusia yang kamu dustakan? Tadinya tidak ada menjadi ada, tadinya tidak tahu apa-apa sekarang tahu apa-apa, tadinya tidak punya apa-apa sekarang punya apa-apa. Nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Maka hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini tidak bisa, keadaan tidak bisa dirubah apabila kita tidak taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana istri-istri mendorong suaminya untuk belajar dakwahkan agama, belajar dakwahkan agama 4 bulan, 40 hari, 3 hari, sehingga pulang ada kekuatan untuk menyampaikan kepada opungnya, menyampaikan kepada mertuanya, mengajak daripada anak-anaknya, tetangga-tetangganya untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Suami istri-istri dorong suaminya untuk memperbaiki dirinya, memperbaiki iman amalnya, sehingga pulang bisa mengajak daripada saudara-saudaranya untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Dan ini tanggung jawab hadirin mulia, bukan hanya tanggung jawab suami saja. Bukan hanya tanggung jawab suami, tetapi tanggung jawab istri juga untuk menghamba kepada Allah. Tanggung jawab istri juga kepada Allah, yaitu dakwahkan ini agama. Karena istri bisa berdakwah sampai ke dapur-dapur daripada tetangganya. Bisa berdakwah di kalangan wanita, saling ajak mengajak. Hari ini orang saling ajak mengajak untuk perkara yang amat sangat membuat Allah ini murka dan marah. Bagaimana orang-orang bisa ajak mengajak untuk nonton bola, untuk nonton voli, itu berbondong-bondong, mau korban uangnya untuk sewa-sewa daripada trek, mau korban jalan kaki untuk ajak daripada orang-orangnya, saudara-saudaranya untuk naik di trek, pergi nonton bola sampai berjam-jam, sampai tinggalkan sholat, tinggalkan sujud kepada Allah Subhanahu. Kalau itu saja bisa, maka hari ini kita alihkan hadirin mulia, alihkan. Ajak daripada saudara-saudara kita untuk taat kepada Allah. Ajak daripada anak-anak kita untuk taat kepada Allah. Dengan kemampuan kita, dakwahkan daripada kebesaran Allah Subhanahu. Agungkan Allah Subhanahu di hadapan makhluk-makhluk ini. Sesungguhnya Allah kuasa, makhluk tidak kuasa. Dunia ini sementara, akhirat kekal abadi yang selama-lamanya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu. Dalam mendakwahkan agama, jangan enak-enak saja. Jangan kita berpikir kalau saya dakwahkan agama nanti harta saya bertambah, nikmat bertambah, rizki uang bertambah. Tidak hadirin mulia. Tidak hadirin mulia. Tidak seperti itu. Kenikmatan kita ada disimpan di akhiratnya Allah, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya dakwah nanti saya tambah miskin, tambah susah. Tidak hadirin mulia. Susahnya kita cuma 1,5 jam saja. Setelah itu kita akan menghadapi kebahagiaan yang selama-lamanya. Allah Ta'ala telah siapkan surga bagi orang-orang yang amalkan agama di dunia, menghidupkan agama, menyebarkan agama. Dan Allah Ta'ala telah siapkan neraka untuk orang-orang yang maksiat kepada Allah, ingkar kepada Allah, durhaka kepada Allah. Sekalipun itu anak kita atau istri kita atau suami kita, kalau dia taat kepada Allah, surga tempatnya. Tapi kalau dia ingkar kepada Allah, maksiat kepada Allah, maka neraka Allah Ta'ala tempatnya. Ini ilmu sudah ilmu pasti yang datang dari langit, datang dari Allah Subhanahu. Sudah diberitahukan melalui ayat-ayat Allah Ta'ala, 6.666 ayat di dalam Al-Quran itu semuanya perintah dan larangan. Kalau kamu kerjakan ini, kamu dapat ini. Kalau kamu tinggalkan perkara ini, kamu akan dapat ini. Sudah komplit hari ini. Kalaupun didustakan, ada satu ayat yang tidak bisa didustakan, yaitu kematian. Kematian. Mana yang hebat-hebat dulu? Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, tidak ada lagi. Raja Majapahit, Raja Sriwijaya, tidak ada lagi. Hanya tinggal bangunannya saja. Orangnya sudah mati, dimakan tanah semua. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu, ruh ini milik Allah, jasad ini milik Allah, rumah milik Allah, istri anak milik Allah, kebun, sawah, ladang, toko, kantor, semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya kita ini tidak ada, tidak ada. Suami kita, perasaan suami ini milik saya, padahal dia ini milik Allah. Kalau Allah mau ambil nyawanya, dia ambil. Tidak peduli istri itu cintanya 70 kali terhadap suami. Apabila Allah mau ambil, ambil suaminya. Apabila Allah mau ambil istrinya, ambil istrinya. Apabila Allah mau ambil anaknya, akan diambil anaknya. Tidak peduli, karena memang kita ini Allah punya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami semua ini milik Allah, dan sesungguhnya kami semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebelum datang kejadian tersebut, sebelum datang panggilan Allah terhadap ruh-ruh kita ini, mumpung ruh masih menyatu dengan jasad, maka tunjukkan ketaatan kita kepada Allah. Tunjukkan potensi kita untuk dakwahkan agama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang mulia, saudara-saudara kita ini sudah bergerak di sini kurang lebih 4 atau 5 hari. Besok kami akan berpindah ke Waiwagang, Masjid Waiwagang. Maka bagaimana di antara ibu-ibu sudah disiapkan kertas taskil. Dengan kertas taskil itu kita akan lihat niat-niat hati-hati ibu-ibu, yang mana apabila ibu-ibu sayang dengan suami-suami kalian, sayang dengan anak-anak kalian, sayang dengan opung nyadu kalian, maka silahkan didaftarkan namanya. Kita daftarkan nama daripada saudara-saudara kita di lembaran kertas, 1 lembar akan menjadi saksi di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita daftarkan nama saudara-saudara di lembaran kertas, sama saja kita sedang membuat kapling di surganya Allah Ta'ala, untuk memasuki surganya Allah Ta'ala. Tetapi manakala kita tidak daftarkan saudara-saudara kita, maka kita telah bersekutu, kita telah terlibat untuk mendukung kemungkaran, kemaksiatan yang telah dilakukan oleh saudara-saudara kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sayangi keluarga kalian,
sayangi keluarga kalian. Bukan kalian tambah jauhkan dari agama, tapi sayangi keluarga kalian, dekatkan mereka, kenalkan mereka kepada Allah. Perhatikan amal-amal agama mereka. Tidak hanya urusan adat saja kita sampaikan kuli mati-mati aki tiwang lewo, tetapi urusan agama jauh lebih besar, jauh lebih penting untuk kita sampaikan kuli mati-mati aki tiwang lewo. Silahkan kalian kerja mati-matian, tapi jangan lupa nanti bekal pulang kampung menghadap Allah Ta'ala. Kita harus bawa bekal iman dan amal. Iman yang sempurna, amalan ikut contoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sempurnalah kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Silahkan daftarkan. Dan di kertas itu pun juga ada ibu-ibu yang mau terlibat dalam usaha dakwah, mendakwahkan agama, sebagaimana Sofia radhiyallahu anha, sebagaimana Nur Suhaibah radhiyallahu anha, sebagaimana istri daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, mau berjuang, mau ikut juga mendakwahkan agama, maka telah tersedia kertas taskilnya. Ada yang siap 3 hari masturat, ada yang siap 15 hari masturat. Kalau memang belum ada rijalnya, didorong 3 hari dulu, 40 hari dulu, 4 bulan dulu. Ini bukan membuat kita ini menghancurkan dunia kita. Hari ini orang berpikiran bahwa kalau keluar di jalan Allah maka hancur nanti dunia kita. Toko saya bangkrut, panen saya gagalin. Toko Allah punya, kebun Allah punya. Kalau Allah bilang kun fayakun, sukses, maka toko akan sukses, kebun pun akan sukses, ternak pun akan sukses. Tapi ketika Allah marah, kalau ditanamkan ma'isyatan donka, walaupun tokonya tambah besar, walaupun kebunnya panen, walaupun ternaknya bertambah banyak, tetapi Allah tanamkan ma'isyatan donka, maka terasa sempit hidup di dunia ini. Tidur pun tidak bisa. Semua atas kehendak Allah Ta'ala. Wa ma'lam sya'lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi, yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak mungkin terjadi. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa, silakan didaftarkan Pak, ibu-ibu, anak-anaknya, untuk bagaimana mungkin bisa bersama-sama dengan jamaah pindah. Ketika pindah masjid bisa sama-sama. Kemudian diprogram untuk masturohnya, bagaimana suami istri, ajak daripada kawan-kawannya untuk berkumpul satu rombongan, mungkin dari kampung ini 3 pasang suami istri, untuk dakwahkan daripada agama. Maka kita akan mudah-mudahan semuanya diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar majelis kita ini tidak dianggap lalai, maka tawajuhkan hati kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawajuhkan daripada hati kita bagaimana kehidupan kita, keluarga kita ini selamat dari siksa Allah baik dunia maupun akhirat. Doa adalah senjatanya orang beriman. Doa ini senjatanya orang beriman. Doa ini tameng daripada orang beriman. Orang beriman perlu untuk berhubungan dengan Allah melalui doa. Dan tidak ada doa yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ijabahnya doa tergantung dari sejauh mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tawajuhkan hati kita, kita sama-sama berdoa agar bagaimana kampung ini jadi baik, rumah tangga di kampung ini jadi baik, anak-anak kita pun jadi baik. Baik dalam arti semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hasbunallahu liman hamana, hasbunallahu liman adana, hasbunallahu liman khadalana, hasbunallahu liman makarabina, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya awalan awalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadin, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammadin, Allahumma asbur ummata sayyidina Muhammadin, Allahumma asli ummata sayyidina Muhammadin, Allahumma afiya ummata sayyidina Muhammadin, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadin rahmatan 'amatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin maghfiratan 'amatan ya rabbal alamin. Allahumma farizan ummati sayyidina Muhammadin farazan 'ajilan ya rabbal alamin. Ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunilah seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah kesalahan-kesalahan kami ya Allah.
Ampunilah kesyirikan-kesyirikan kami, kemunafikan-kemunafikan kami, tipuan-tipuan kami ya Allah. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah seluruh dosa-dosa istri dan anak-anak kami ya Allah. Dosa-dosa ahli keluarga kami ya Allah. Dosa-dosa daripada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah seluruh dosa-dosa kami ya Allah, yang zahir maupun yang batin ya Allah, yang nampak maupun yang tidak nampak ya, yang kecil maupun yang besar ya, yang telah lalu, yang sekarang maupun yang akan datang ya Allah. Ya Allah, ampunilah dari seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa istri kami ya Allah. Istri kami belum mau taat kepada Engkau ya Allah, beri dia hidayah ya Allah. Kedua orang tua kami belum mau taat kepada Engkau ya, beri mereka hidayah ya Allah. Ya Allah, di antara kami ya Allah ada yang ibunya telah meninggal dunia ya Allah. Sakit di atas sakit ia mengandung kami, susah di atas susah ya Allah, ia mengandung kami ya Allah. Sakit di atas sakit ia melahirkan kami ya Allah. Hari ini ia telah tiada, kami belum sempat berbakti kepadanya ya Allah. Ampunilah dosa-dosa daripada ibu kami ya Allah, terangi kuburnya ya Allah. Ya Allah, terimalah daripada amal-amalnya ya Allah. Ya Allah, susah mereka telah untuk kami, jangan Engkau susahkan mereka di kubur ya Allah. Ya Allah, berikanlah mereka nikmat kubur ya Allah, nikmat mahsyar, nikmat mizan, mudah untuk melewati sirat dan masuk ke dalam surgamu ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa daripada ayah kami ya Allah, capeknya, letihnya telah untuk kami ya Allah, tubuhnya berkeringat untuk mengenyangkan kami ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, hari ini ia belum taat, beri dia hidayah ya Allah. Di antara kami ada yang ayahnya telah meninggal dunia ya Allah, kami belum sempat taat, kami belum sempat berbakti ya Allah, maka terangilah kuburnya, terima daripada seluruh amalnya ya Allah, jadikan kubur sebagai taman-taman surga ya Allah. Ya Allah, berikanlah nikmat masyar ya Allah, nikmat mizan, nikmat sirat ya Allah, sehingga masuk ke dalam surgamu ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin ya Allah, ampuni dosa-dosa istri kami ya Allah. Terkadang istri kami dengan ucapannya menyakiti hati kami ya Allah, terkadang matanya menyakiti hati kami ya Allah, terkadang keinginannya menyakiti hati kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa istri kami ya Allah. Ya Allah, istri kami ya Allah, Engkau beri hidayah ya Allah, kami ingin bersamanya ya Allah di dalam surga ya Allah. Engkau beri hidayah ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau jadikan istri kami musuh dalam agama ini ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau jadikan istri kami musuh dalam agama ini ya Allah. Jadikan ia pendamping kami ya Allah, untuk mendakwakan daripada agamamu ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, Engkau telah takdirkan kami hidup bersama di dunia ya Allah. Ya Allah, Engkau takdirkan kami pula ya Allah hidup di dalam surgamu ya Allah, hidup dalam kelimpahan nikmatmu ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau susahkan kami ya Allah di dunia ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau hancurkan rumah tangga kami ya Allah. Ya Allah, perbaikilah keadaan kami ya Allah, perbaikilah urusan kami ya Allah. Iman amal kami ya Allah, iman amal daripada istri anak-anak kami ya Allah, iman amal daripada anak-anak kami ya Allah, iman amal daripada orang-orang di kampung ini ya Allah, iman amal daripada orang-orang kampung umat Islam seluruh alam ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, kami tidak pandai meminta. Apa yang diminta Nabi-Mu itulah yang kami minta ya Allah. Apa yang ditakuti oleh Nabi-Mu itulah yang kami takuti ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami ya Allah dari huru-hara akhirat ya Allah. Selamatkan kami dari huru-hara akhir zaman ya Allah. Selamatkan kami dari tipu daya Dajjal ya Allah. Ya Allah, selamatkan kami ya Allah, ahli keluarga kami, istri kami, anak-anak kami, keturunan-keturunan kami ya Allah. Ya Allah, hari ini ya Allah dunia tambah rusak ya Allah. Hari ini dunia tambah rusak ya Allah. Kami takut ya Allah, kami termasuk golongan orang-orang yang tidak taat kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, kami takut, kami adalah golongan orang yang terkesan dengan dunia, melupakan daripada kehidupan setelah mati ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, perkuat daripada iman kami, amalan kami ya Allah. Istri kami Engkau perkuat iman amalnya ya Allah, anak-anak kami ya Allah, keturunan-keturunan kami ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jangan buat kami tipu daripada dunia ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahim, perbaiki solat kami, terimalah solat kami, sempurnakan solat kami ya Allah. Ya Allah, berikan kami kepahaman agama, istri anak Engkau pahamkan agama, orang tua kami Engkau pahamkan agama, orang-orang di kampung ini pahamkan agama ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahim, jadikan Allah turunkan hidayah di kampung ini ya Allah, sehingga laki-lakinya mau makmurkan daripada masjid-Mu ya Allah, laki-lakinya mau keluar jalan-Mu ya Allah, wanita-wanitanya mau menutup aurat secara sempurna ya Allah, beribadah taat kepada Engkau, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak di kampung ini hafiz-hafizu, alim-alimah, da'i-da'i, mujahidah ya Allah. Ya Allah, Engkau perbaikilah keadaan kampung ini ya Allah, keadaan yang gersang ini ya Allah, Engkau alirkan airnya ya Allah. Ya Allah, keadaan di kampung ini yang panas ya Allah, Engkau sejukkan ya Allah. Ya Allah, keadaan ternaknya ya Allah, keadaan seluruh keadaan yang Kau perbaiki ya Allah. Keluarkan keberkahan ya Allah dari dalam bumi dan turunkan keberkahan dari langit ya Allah. Ya Allah, jadikan kampung ini sebagaimana kampung Madinatul Munawwarah, menyebarkan hidayah ke seluruh alam ya Allah. Ya Allah, turunkan hidayah di kampung-kampung ya Allah, umat Islam seluruh alam ya Allah, rumah-rumah orang Islam seluruh alam ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahim, perbaikilah hati kami ya Allah. Cabutlah sifat-sifat buruk dalam hati kami, sifat dendam, dengki ya Allah, iri hati, hubud dunia ya Allah dalam hati kami. Tanamkanlah ketawaduan, ketawakalan, keikhlasan dalam hati kami ya Allah. Ya Allah, gunakanlah kami, gunakan istri anak-anak kami untuk dakwahkan daripada agama-Mu ke seluruh alam ya Allah. Gunakan orang-orang kampung di kampung ini ya Allah untuk sebarkan agama ke seluruh alam ya Allah, sampai ke pelosok-pelosok negeri ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin,
Ya Allah, ampunilah seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, di antara kami ada yang sakit, Engkau sembuhkan penyakitnya. Jikalau dia ada yang berhutang, maka Engkau lunasi hutangnya. Jikalau ada yang miskin, maka Engkau kayakan hatinya ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.